Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmayanti dari kelompok 6. Sedikit saya paparkan penjelasan dari name service itu sendiri. Langsung saja, name service di dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan di mana berfungsi untuk menyimpan naming konteks. Name service ini sendiri memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat. Sebagai contoh penamaan di dalam sistem terdistribusi seperti URL, di mana kita bisa mengakses sebuah halaman web. Nah, berfungsi untuk menyimpan naming konteks. Ini merupakan suatu kumpulan binding nama dengan objek di mana bertugas untuk memperbaiki dan meresolve sebuah nama. Adapun tujuan penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi. Yang pertama, identifikasi. Nah, identifikasi ini bertujuan untuk mencatat data-data, mencari, memperbaiki, serta memberikan informasi. Sebagai contoh, seorang user menginginkan sebuah layanan berupa A. Nah, identifikasi inilah yang bertujuan untuk mencari, mencatat data-data, serta memberikan informasi kembali kepada si user tersebut sesuai dengan keinginan si user. Tujuan yang kedua, memberikan kemampuan keamanan. Nah, name service ini mampu memberikan keamanan dalam hal pemilihan kata, di mana hanya diketahui oleh pihak-pihak atau sumber yang sah saja, seperti itu. Next, jenis nama. Ada dua jenis nama yang digunakan di dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, username dan system name, di mana username ini digunakan oleh pemakai atau user itu sendiri. Sedangkan system name tidak diperuntukkan oleh manusia. System name ini di mana penamaan yang diperuntukkan untuk sebuah komputer atau layanan-layanan lainnya dan tidak diperuntukkan oleh manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh beberapa teman kelompok saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mengsari dengan NIM D021927. Jadi besaran fasilitas penamaan yaitu ada dua, yaitu efisien dan terdistribusi. Mengapa efisien? Karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Kemudian terdistribusi. Renungkan jika tidak ada UIDS dibangkitkan oleh kontrolis generator. Yang pertama itu nama list teraplikasi penuh, digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan nama list terdistralisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu dengan tema name service. Di sini saya akan menjelaskan di sesi ketiga, yaitu masalah dan solusi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu masalah. Nah, masalah dalam name service itu yaitu adalah right untuk menjaga konsistensi. Jika name list direplikasi, maka setiap perubahan harus terdeteksi di semua copy. Artinya di sini adalah jika ada kesalahan dalam right, tentunya akan terdeteksi di semua copy, seperti itu. Kemudian solusi. Nah, dalam name service ini ada juga yang namanya solusi. Bagaimana cara-cara mengatasi semua permasalahan itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah name service dipilih sebagai master dan selalu mereplikasikan secara akurat atau
state of the world. Ya, artinya di sini adalah server yang dipilih yang kita gunakan untuk contohnya itu untuk mengoperasikan berbagai data sebagai master begitu, itu apa namanya secara akurat atau state of the world. Mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 20219-381. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi name server, yaitu memaparkan sebagian materi di name list, replika sebagian. Nah, sebagian name list itu disimpan dalam cache di setiap mesin. Nah, maksudnya yang poin pertama ini, sebagian nama list itu disimpan dalam tempat penyembunyian setiap mesin. Terus yang kedua, memerlukan mekanisme petunjuk hint yang biasanya benar. Nah, maksudnya di sini dalam name list ini ada mekanisme yang diperlukan, itu petunjuk hint yang biasanya benar. Terus yang poin ketiga ini, tidak ada master copy sehingga dapat timbul masalah. Nah, di name list ini tidak ada yang namanya itu master copy sehingga dapat menimbulkan masalah. Nah, masalah yang biasanya timbul itu yaitu seberapa besar case. Yang pertama, masalah pertama. Terus masalah kedua itu, manakah nama yang harus dihapus dari case untuk menjaga konsistensi. Itu. Jadi ada dua masalah. Yang pertama, seberapa besar case, dan yang kedua, manakah nama yang harus dihapus dari case untuk menjaga konsistensi. Terus yang keempat, umum digunakan pada sistem berbasis objek. Itu. Nah, di name list ini umum digunakan pada sistem berbasis objek. Untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya, itu petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan nama server. Berikutnya, petunjuk harus dapat diandalkan. Selanjutnya, jika sebuah objek berpindah, maka setiap referensi harus diubah satu persatu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.